Assalamualaikum teman-teman. Sesuai dengan judul di depan, saya akan mengajak teman-teman semua melakukan kegiatan praktikum mengenai ekosistem. Praktikum kali ini kita akan mengamati ekosistem darat yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu alami maupun buatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan serta dekomposer atau pengurai. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Berikut adalah alat dan bahan yang bisa kita siapkan. Pertama, lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik serta kondisinya yang ada di hutan sebagai berikut. Kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir dengan keadaan air yang cukup. Selanjutnya kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua ada pohon jambu biji. Yang ketiga tanaman daun sirih hijau. Yang keempat ada pohon rambutan. Dan yang terakhir ada pohon sirsak. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di sekitarnya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan tersebut. Yang pertama ada kupu-kupu. Yang kedua ada laba-laba. Yang ketiga ada capung merah. Yang keempat ada ulat bulu. Dan yang terakhir ada semut. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang saya temukan adalah jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya adalah ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, tanahnya basah, anginnya semilir, dan kondisi airnya sangat cukup. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama adalah padi. Yang kedua ada bambu. Yang ketiga ada ketela pohon. Yang keempat tanaman serai. Dan yang terakhir ada pohon pisang. Semua tanaman tersebut
tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di sekitarnya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan, diantaranya adalah yang pertama ada belalang, yang kedua ada semut, yang ketiga ada capung, selanjutnya ada lebah, dan yang terakhir ada keong. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan dari pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.